Selamat siang, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam siraman rohani dari Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pegangsaan pada siang hari ini. Saudara yang langsung mendengarkan siang hari ini, ataupun Bapak Ibu yang malam hari karena sudah selesai semua tugasnya dan kau sedang beristirahat, ataupun mungkin pagi hari ataupun tertunda, tapi yang pasti kita bersyukur karena kita masih ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Ya, sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami semuanya mengucap syukur karena kasih anugerah Tuhan yang sungguh amat sangat berlimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang senantiasa boleh kami dengar, yang memberikan kekuatan bagi iman dan kerohanian kami. Kami mengucap syukur hari ini untuk firman-Mu. Kami sambut berkat firman-Mu siang ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan dari Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai 6 saja. Di Mazmur 139 itu ada 24 ayat. Ya, nanti bisa dibaca sendiri setelah renungan ini. Tapi yang akan saya baca dari ayat 1 sampai 6. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Sampai di sini pembacaan kita. Ayat selanjutnya bisa dibaca kembali sendiri saja. Bapak Ibu Saudara, seiring dengan perkembangan teknologi sekarang ini dan makin leluasannya orang-orang atau kita sendiri untuk berselancar di media sosial, nah itu membuat kita semakin tahu. Kalau dulu hanya mendengar, tapi ketika media sosial berkembang, tumbuh seperti sekarang ini dan kita menggunakannya juga, kita setiap saat juga dekat dengan gawai kita, berselancar dengan bebas di media sosial yang ada. Kita menjadi semakin tahu betapa banyaknya persoalan, penderitaan, kejahatan yang terjadi di dunia ini. Mulai dari tabrak lari, tabrak dengan berbagai alasan, ketidakadilan yang dialami orang-orang di sekitar kita. Yang ini salah dihukum sekian, yang ono salah dihukum sekian. Anak-anak sekarang bicara, heran ya, makin kesini makin kesana. Itu artinya ketidakjelasan, dan kita tahu dari media sosial. Ya, ada aniaya, ada orang tua yang menganiaya anak, ada anak-anak yang membunuh orang tuanya. Ini menjadi hal yang sangat memprihatinkan. Ada perundungan, ada hina menghina, ada pelecehan, dan lain sebagainya. Dan akibat dari itu semua, adanya hina, perundungan, aniaya yang dialami oleh seseorang, itu tidak sedikit persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang mendatangkan kekhawatiran, ketakutan, rasa malu, rasa bersalah. Itu membuat tidak sedikit orang akhirnya mengakhiri hidupnya dengan berbagai cara. Menggantung diri, ya, minum cairan yang mematikan karena tidak tahan dengan apa yang terjadi di kehidupan ini. Seorang mahasiswi di Palangkaraya, ya, di media sosial
ditemukan meninggal, yang mengakhiri hidupnya. Diduga korban mengalami apa, saudara? Depresi karena banyaknya tugas kuliah. Sudah dari sekolah yang kuliah, itu nggak heran kalau tugasnya banyak. Tapi ini kita kurang tahu, kita tidak ada di dunianya dia, kita tidak ada di lingkungan dia. Hanya tentu ini menjadikan keprihatinan bagi kita. Bagaimana ada seorang yang mungkin saudara temannya, yang saudara tidak memahami, kok bisa ya kita ini berteman, kita tidak tahu, saudara. Tapi dia mengakhiri hidupnya, mengakhiri sendiri gitu hidupnya. Di tempat lain, saudara, ada yang mengakhiri hidupnya karena patah hati, ada putus pacar. Nggak sedikit loh, saudara. Ada seorang yang menyaksikan kepada saya bahwa ketika dirinya mengalami diputus oleh pacarnya dengan sepihak gitu, luka itu, sakit hati, nyesek, malu, dan campur aduk rasa itu, dan memang ada dorongan untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi dia ingat akan firman Tuhan, dan dia bisa survive, dia bisa melawan itu semua, dan dia sembuh, dan sekarang dia melanjutkan kehidupannya lagi. Saudara, ada pula di tempat lain yang harus mengakhiri hidupnya. Mengakhiri hidupnya karena apa? Karena tidak tahan dengan tekanan hidup, rasa malu dan rasa bersalah. Ya, itu ada public figure yang karena rasa bersalah sehingga akhirnya lebih baik aku mengakhiri hidupku. Nah, saudara, kita ini adalah 1 dari 8 miliar ya populasi atau penduduk dunia. Dari 8 miliar, pernah terpikirkan nggak, saudara? Kita itu 1 dari 8 miliar penduduk dunia, dan dari 8 miliar itu kira-kira ada nggak yang bebas sama sekali, nggak pernah punya masalah? Tidak mungkin tidak ada dari 8 miliar itu yang punya persoalan sama dengan kita. Yang pernah di PHK, yang malu, yang berantem dengan pasangan, yang dikhianati, yang diselingkuhi, ya kan? Yang diputus dengan sebelah, dia putus, jadi nggak adil kok dia memutuskan dari sebelah pihak. Dan banyak lagi persoalan. Ada nggak kira-kira dari 8 miliar ini yang nggak ngalamin persoalan yang sama dengan kita? Usahanya ditipu, uangnya dibawa lari, hutangnya nggak dibayar. Ada nggak? Sakit, yang dokter bilang udah angkat tangan, dokter semua udah up. Nggak ada, saudara. Kita semua ada dalam penderitaan sejak manusia jatuh dalam dosa. Hidup dalam dosa itu memberikan efek akibat kita ada dalam penderitaan. Penderitaan karena sakitkah? Penderitaan karena pemutusan hubungan kerjakah? Penderitaan karena tertipukah? Penderitaan karena kasus pembulian atau perundungankah? Saudara, siapapun yang mendengarkan ini, saudara, pasti akan menjawab ya. Sebagaimana, saudara, di dunia ini, ketika orang sakit, maka rumah sakit ada. Ya, ketika ada berbagai masalah, maka konselor itu ada. Tempat konseling itu ada. Orang sakit jantung, ada rumah sakit jantung. Orang tumor, ada dokter bedah tumor. Orang paru-paru, ada spesialis paru-paru. Jadi dunia ini dengan segala persoalannya, di satu sisi ditimbulkan secara alami dirinya sendiri atau oleh orang lain, tetapi di sisi lain kita masih menemui orang-orang baik yang berupaya untuk bagaimana menolong orang-orang yang bermasalah ini loh. Mereka yang sedang stres karena putus, itu ada lembaga yang menyediakan mau konseling, ada loh, saudara. Yang sedang putus hubungan kerja lalu kemudian gak ngerti mau kemana, ada lembaga yang menolong untuk kita konseling bagaimana mengatasi hal ini. Ketika sakit, penyakit, ada rumah sakit, ada dokter-dokter yang ada ditemukan, kemudian dicari untuk pengobatan sakit ini bagaimana caranya. Ya, lalu kemudian bank-bank mulai berdiri untuk membantu menolong, paling tidak ada peminjaman gitu ya, nanti dengan bunga, dengan harus dikembalikan. Jadi artinya di dalam dunia ketika ada pergumulan, persoalan, masalah itu ada orang-orang yang masih peduli dan berpikir dari sisi kemanusiaan untuk mencari cara untuk menyelesaikan, membantu orang-orang ini menyelesaikan. Itu dunia, saudara. Ya, satu yang kita lihat,
Di dunia ini 8 miliar orang, tidak mungkin tidak ada dari mereka yang tidak punya masalah yang sama. Tapi di dunia ini kita masih nemuin orang-orang baik, orang-orang yang peduli, yang memikirkan bagaimana membantu orang-orang yang punya masalah ini. Ini dunia. Apalagi Tuhan, saudara. Tuhan kita yang menciptakan kita, Tuhan yang mengkreat kita loh sedemikian rupa, ya. Alkitab menuliskan dan memberitahu kepada kita, Allah menurut pemazmur mengetahui semua pikiran, motivasi, keinginan dan ketakutan dalam hati kita. Juga kebiasaan, perilaku lahiriah kita. Dia mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan sejak terbit fajar atau matahari hingga tengah malam, hingga terbenamnya matahari dan hingga tengah malam sampai besok bangun lagi. Allah mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang kita, dan segala pikiran, tindakan kita itu terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Dan Allah ingin kita menyadari akan hal ini. Saudara, kita tidak sendiri. Kita ada saudara-saudara kita ada rekan-rekan. Kalaupun engkau ditinggalkan oleh teman-temanmu, Allah ingin kita menyadari Allah tidak meninggalkan kita. Allah mengelilingi kita. Firman Tuhan ayat 5 dan 6. Allah mengelilingi kita dengan perhatian dan meletakkan tangan perkenanannya di atas kepala kita. Artinya Allah memberkati kita. Allah senantiasa ada untuk menyertai kita. Mari bawa dan letakkanlah. Saudara yang hari ini, yang mungkin kebetulan kau lewat di beranda kami dan kau mendengarkan ini, jangan skip dan jangan lewatkan, tapi duduk dan dengarkanlah. Bawa dan letakkanlah segala bebanmu kepada Allah dan percayakanlah hidupmu kepada Dia. Nantikanlah tangannya yang akan bekerja untuk mengangkatmu, memberimu kemenangan, karena Dia Allah sangat mencintai saudara. Allah sangat mencintai saudara. Kalau Dia nggak mencintai saudara, mencintai kita, Dia nggak akan mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib untuk menebus kita. Datanglah kepadanya, berlutut dan berserulah. Dia akan mendengar saudara, karena Dia sangat mencintai saudara. Amin. Jangan ragu-ragu untuk datang kepada Dia. Berserulah, katakan semua masalahmu, katakan semua problemmu, katakan sakit hatimu, katakan luka hatimu, katakan bebanmu, dan bersabarlah. Allah pasti akan menolong saudara, karena Allah sangat mencintaimu. Tidak ada cinta yang lebih besar dari cintanya Allah kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa banyaknya persoalan yang dihadapi saudara-saudara kami, di luar kami Tuhan. Bahkan mungkin kami sendiri yang sedang mendengarkan ini. Begitu banyaknya persoalan yang terjadi di dunia ini ya Tuhan, dan tidak satu ataupun dua, bahkan mungkin 3, 4 mampir dalam hidup kami. Tuhan, izinkan singgah di hidup kami. Terkadang kami sungguh sangat kelelahan dengan pergumulan dan masalah kami. Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara yang mendengarkan hari ini, yang mungkin sedang lelah dengan pergumulannya, lelah dengan masalahnya. Hamba menyerahkan saat ini, biarlah kasih Tuhan yang menyapanya, yang menyentuh hatinya, menguatkan imannya, bangkitkan kembali untuk mempercayai Allah bekerja, Allah menyertai, Allah memberkati, dan Allah mencintai dengan cinta yang besar. Kami menyerahkan kami pribadi lepas pribadi, saudara-saudara kami yang mendengarkan hari ini. Sungguh cinta-Mu amat besar ya Tuhan, dan kuatkan teguhkan kami senantiasa, agar kami tidak kehilangan pengharapan, tetap berpengharapan kepada Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, kembali kepada Tuhan, berseru, berlutut kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan begitu menyayangi kami. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Mari Roh Kudus meteraikan firman-Mu,
sehingga kami semuanya boleh lebih dalam lagi mengerti akan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami berseru, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.